di channel Ruang History. Jangan lupa subscribe, bro. Bro, kalian pasti pernah mendengar membaca artikel entah di internet, di buku pelajaran atau mendengar dari guru saat sekolah kalau negara kita Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda. Tapi sayangnya, sejarah semacam ini nggak pernah dijelaskan secara rinci. Kalangan umum pernah begitu lama meyakini bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Adalah Presiden Soekarno yang mengungkapkannya dalam beberapa kesempatan. Ungkapan dijajah 350 tahun itu juga bisa ditemukan dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi. Pendapat tersebut kemudian disanggah oleh sejarawan UI keturunan Belanda G.J. Racing. Melalui bukunya berjudul Bukan 350 Tahun Dijajah, Racing menilai narasi 350 tahun dijajah tidak lebih dari propaganda. Karena kenyataannya Indonesia tidak dijajah selama itu. Racing menguatkan karyanya melalui pendekatan hukum yang ditunjang dengan dokumen-dokumen perjanjian. Ia sampai pada kesimpulan bahwa ketika hegemoni kolonial bertahta, ternyata masih terdapat banyak otoritas lokal yang berdaulat. Jika Indonesia dijajah selama 350 tahun dan dihitung mundur dari Indonesia merdeka tahun 1945, maka artinya Indonesia dijajah Belanda mulai tahun 1595. Apakah benar Indonesia dijajah Belanda pertama kali tahun 1595? Oke, langsung saja bro, kita bahas di Ruang History. Yang pertama ialah ekspedisi rempah-rempah. Sekitar 2 abad lalu, hampir semua bangsa di dunia dijajah bangsa Eropa. Tujuan penjajahan adalah mencari dan berdagang rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Pencarian rempah-rempah itulah yang mendorong bangsa Eropa melakukan ekspedisi ke berbagai wilayah. Mereka mencari sumber rempah-rempah untuk dibawa ke negara mereka. Sayangnya di dalam proses itu, bangsa yang menjadi korban kolonialisme banyak yang tenggelam dalam kemiskinan, perang saudara, hingga penderitaan. Lantas, apakah benar Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Ternyata, anggapan Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad itu hanyalah mitos belaka. Dalam buku Bukan 350 Tahun Dijajah yang ditulis oleh Profesor Mr. G.J. Racing, seorang sejarawan keturunan Belanda, mengatakan, butuh waktu sekitar 300 tahun bagi Belanda untuk menaklukkan wilayah Indonesia. Kolonialisme bangsa Eropa di Indonesia bermula dari kedatangan Portugis pada 1511 yang kemudian menguasai Malaka. Hal ini membuat Portugis berhasil mengendalikan dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di pusat perdagangan yang menghubungkan India dan Tiongkok. Setahun setelahnya, pelaut Portugis Afonso de Albuquerque mengirim sebuah armada ke tempat asal rempah-rempah di Maluku, tepatnya di Ternate. Di sana, Portugis membangun sebuah benteng untuk memantapkan kedudukannya dan sempat meluaskan pendudukannya ke Pulau Timor bagian timur. Selama berada di Nusantara, Portugis meninggalkan banyak jejak keberadaannya juga yang beberapa di antaranya masih bertahan hingga sekarang. Tetapi, pada tahun 1575, Portugis memilih pergi dari Nusantara dan berdagang di Tiongkok karena terlalu banyak saingan. Yang kedua ialah kedatangan Belanda. Bangsa Belanda menjejakkan kaki di Nusantara pada tanggal 22 Juni tahun 1596. Total ada 4 kapal dagang pimpinan Cornelis de Houtman yang berhasil merapat di pelabuhan Banten. Akan tetapi,
kedatangan mereka kala itu bukan untuk menjajah, melainkan berdagang. 2 tahun setelahnya, Belanda melanjutkan ekspedisi ke Nusantara yang dipimpin Jacob van Eyck, Van Heemskerk, dan Van Wairujic. Mereka berhasil mengambil simpati penguasa kerajaan Banten yang kemudian diizinkan berdagang. Jika saat itu Cornelis de Houtman melakukan penjajahan, dia akan membawa banyak tentara dan melakukan penguasaan politik. Selain itu, pada tahun 1595 nama Indonesia belum ada. Saat itu wilayah Indonesia masih berupa kerajaan-kerajaan. Sebutan nama Indonesia sendiri ada setelah 255 tahun Cornelis de Houtman mengunjungi Indonesia. Pertama kali didefinisikan tahun 1850 oleh seorang etnolog Inggris James Richardson Logan yang kemudian dipopulerkan oleh Adolf Bastian. Dan itu baru sebutan, belum ada namanya negara Indonesia. Negara Indonesia sendiri terbentuk setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang ketiga ialah VOC. Sekian bulan berlalu, perdagangan di perairan Nusantara semakin ramai. Hal itu pun menimbulkan konflik baik sesama pedagang Belanda maupun dengan pedagang Portugis dan bahkan Inggris. Inilah yang menjadi duduk masalah didirikannya perserikatan dagang bernama Verenigde Oostindische Compagnie, VOC. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa VOC bukan lembaga yang mewakili Belanda. VOC adalah perusahaan dagang yang diberi izin pemerintah Belanda untuk menjalankan diplomasi hingga perang untuk memudahkan perdagangan di daratan Asia. Artinya, Indonesia tidak dijajah Belanda melalui VOC. Peran VOC bukan hanya memonopoli perdagangan di Nusantara saja. Keberadaan mereka juga tidak bertahan lama. Pada 1799, VOC dibubarkan karena kasus korupsi yang sangat parah. Pemerintah Belanda pun menyita aset VOC untuk membayar utang mencapai 219 juta gulden, termasuk mengambil wilayah kekuasaan di Nusantara yang kini menjadi bagian Indonesia. Dikutip dari laman arsipindonesia.com, perlawanan memerangi Hindia Belanda terjadi di Nusantara pada rentang tahun 1800 sampai tahun 1912. Setelah 1912, Belanda baru benar-benar bisa menguasai seluruh wilayah Indonesia, kecuali Timur Timur. Yang keempat ialah dijajah Belanda. Jika awal penjajahan dihitung dari awal berdirinya VOC tahun 1602, ditambah 350, Indonesia seharusnya baru merdeka pada tahun 1952. Jika dihitung tahun 1800 saat pemerintah Belanda mengambil alih VOC yang bangkrut lalu mengubahnya menjadi Hindia Belanda, Indonesia baru merdeka tahun 2150. Jika dihitung lebih awal lagi saat pertama kali pasukannya Cornelis de Houtman datang ke Nusantara tahun 1596, Indonesia seharusnya baru merdeka di tahun 1946. Padahal Belanda sendiri menjajah kita hingga tahun 1942 saja sebelum akhirnya datang Inggris dan setelah itu Jepang yang menjajah kita dari tahun 1942 hingga 1945. Indonesia menjadi identitas politik dan wilayah hukum pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dengan disahkannya UUD 1945. Oleh karena itu, Indonesia dijajah Belanda dari tanggal tersebut hingga tahun 1949 dengan melalui perjuangan diplomasi yang berat. Belanda kemudian menyerah pada kedaulatan. Hal ini berarti bahwa kerajaan Belanda menjajah Indonesia selama 4 tahunan dan Papua masih dijajah hingga bendera Belanda diturunkan hingga tahun 1962. Selain itu, tidak semua wilayah di Indonesia yang dijajah Belanda hingga lebih dari 300 tahun. Beberapa kerajaan di Indonesia baru bisa ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1900-an,
Yang pertama adalah kota Jayakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1619, yang kemudian diganti namanya menjadi Batavia. Kemudian Pulau Banda di Maluku diserang Belanda dan para pemimpin Banda dibunuh dan banyak rakyat Banda yang dibawa ke Batavia untuk dijual dan dijadikan budak. Jadi, tidak ada yang tahu pasti dari mana angka 350 tahun penjajahan Belanda di Indonesia muncul. Hal ini menjelaskan bahwa penjajahan Belanda di Indonesia tidak berlangsung lama. Dengan melihat fakta-fakta sejarah secara detail, kita akan memperoleh gambaran besar tentang periode kolonialisme yang dialami bangsa Indonesia secara nyata. Tetapi meski demikian, kita tentu tidak dapat menyebut Soekarno telah menyebarkan kebohongan publik atas pernyataan 350 tahun Indonesia dijajah Belanda. Soekarno nampaknya menghitung durasi lamanya Indonesia dijajah yang dikaitkannya dengan ketika pertama kali Belanda datang ke Banten tahun 1596. Memang bila hitungannya dimulai pada saat Belanda datang, 1596, sampai tahun kemerdekaan, 1945. Hasilnya ialah 349 tahun, atau 3,5 abad. Tetapi saat itu Belanda belum melakukan tindakan kolonialisasi. Breu, sebenarnya persoalan mengenai berapa tahun dijajah dan bangsa apa yang menjajah Indonesia tidak seberapa penting jika dibandingkan dengan soal kemanusiaan, perbudakan, penindasan, diskriminasi, rasisme, feodalisme, dan pelanggaran HAM yang terjadi selama masa kolonisasi dan berlangsung selama ratusan tahun. Kita harus lebih cermat dengan pertanyaan apakah masih ada rasisme, penindasan, perbudakan di kehidupan saat ini di Indonesia? Apakah masih ada kecurangan dan persaingan tidak sehat di Indonesia saat ini? Apakah ada kekerasan untuk memenangkan kepentingan segelintir orang? Apakah korupsi di Indonesia masih merajalela seperti era VOC? Kini sudah tidak relevan lagi melihat penjajah sebagai bangsa asing yang ingin menguasai suatu wilayah karena penguasa sendiri bisa menjajah rakyat dan bangsanya sendiri di tanah mereka sendiri. Suatu bangsa juga bisa mengirimkan tetangganya sendiri ke negara yang jauh dan kemudian dieksploitasi. Dan hingga pada kenyataannya kita masih terjajah oleh penguasa bangsa sendiri. Jadi pertanyaannya bukan lagi berapa tahun kita dijajah, tetapi berapa ribu tahun ke depan kita akan membuka gerbang kemerdekaan jauh lebih lebar. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bersama. Seperti biasa ya Breu, jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyajian informasi tolong tulis di kolom komentar ya agar kita juga sama-sama tahu. Oke. Yeah.